Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ibu banggakan. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan selalu, diberikan semangat untuk belajar meskipun masih dalam jarak jauh. Baik anak-anakku, untuk memulai semester genap ini, Ibu akan memberikan sekilas pemahaman tentang AKM. Apa itu AKM? Jadi AKM ini adalah asesmen kompetensi minimum. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk pengertian AKM atau asesmen kompetensi minimum ini sendiri adalah asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa, baik itu literasi, dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika atau disebut dengan istilah numerisasi. Untuk AKM, asesmen kompetensi minimum dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah literasi membaca, ini hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah numerisasi, yang nanti berkaitan dengan materi matematika. Untuk literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan untuk numerisasi di sini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia maupun dunia. Baik, untuk kali ini Ibu akan menitikberatkan pada materi literasi membaca atau pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah konten, yang kedua adalah kognitif, dan yang ketiga adalah konteks. Kita pahami satu persatu. Untuk konten di sini yang perlu kita pelajari yang pertama adalah teks informasi. Teks informasi itu sendiri adalah teks yang disampaikan berupa informasi atau pengetahuan atau pengalaman juga bisa. Dan yang kedua adalah teks sastra. Teks sastra di sini adalah teks yang disusun dengan tujuan artistik atau seni dengan menggunakan bahasa. Yang kedua adalah kognitif. Kognitif yang kita pelajari pertama adalah menemukan informasi atau assess and retrieve. Di sini untuk menemukan informasi dari sebuah teks atau bacaan, maka kita perlu pemahaman. Kita mencari hal-hal yang penting yang mana itu merupakan pokok-pokok pemikiran dari teks tersebut. Yang kedua adalah memahami informasi atau disebut dengan interpret and integrate. Di sini untuk memahami informasi bisa kita lakukan dengan mencari informasi yang terpenting atau menjadi pokok permasalahan dalam sebuah informasi tersebut. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi atau disebut dengan evaluate and reflect. Di sini setelah kita menemukan informasi dan memahami informasi, kita bisa melakukan evaluasi atau semacam pengembangan terhadap sebuah permasalahan itu sendiri. Kita evaluasi, kita cari garis besarnya, serta kita bisa merefleksi, ya, atau mengulang yang berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan informasi penting. Untuk yang ketiga adalah konteks. Konteks bisa kita pelajari dengan yang pertama personal. Personal itu melalui perorangan atau kembali ke pribadi masing-masing orang. Penilaiannya berdasarkan masing-masing atau pribadi. Yang kedua adalah sosial budaya, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Berarti berhubungan dengan orang banyak atau dalam lingkungan. Yang ketiga adalah scientific. Di sini pembelajaran dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas
Pengumpulan data melalui observasi, bisa menanya, eksperimen atau penelitian. Kemudian mengolah informasi atau data yang kemudian dikomunikasikan atau disampaikan hasil dari pendekatan-pendekatan tadi, ya. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk soal untuk literasi. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda yang pertama terdiri atas pokok soal dengan 5 pilihan A, B, C, D, atau E. Kemudian untuk pilihan ganda itu bisa kita jawab satu jawaban yang menurut kalian benar. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Di sini terdiri atas pokok soal dengan beberapa pertanyaan. Kemudian pertanyaan diberi tanda centang pada kotak yang sudah disediakan. Pada kolom ya atau tidak, benar atau tidak, atau pilihan lain yang sesuai. Dan terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban. Yang ketiga adalah bentuk soal menjodohkan. Terdiri atas 2 lajur. Lajur kiri untuk pokok soal atau pernyataan dan jalur kanan untuk jawaban. Kemudian peserta didik menghubungkan antara pokok soal atau pernyataan dan jawaban yang sesuai. Jadi ditarik garis untuk menjodohkan yang benar dan sesuai. Keempat, di sini ada isian singkat, yakni soal yang menuntut peserta didik untuk memberikan jawaban singkat. Dan jawaban dapat berupa frase, kata, angka, atau simbol. Untuk yang terakhir adalah jenis soal uraian, yakni soal menuntut peserta didik untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk uraian tertulis atau langkah-langkah penyelesaian masalah. Serta di sini jawaban berupa pernyataan atau kalimat dalam bentuk menguraikan sesuai dengan pemahaman kalian. Baik anak-anakku, demikian sekilas pemahaman tentang AKM. Ibu berharap kalian bisa memahami dan bisa mempelajari di rumah. Apabila kurang paham silakan browsing, silahkan kalian mencari di internet tentang pembahasan atau penjelasan mengenai AKM lebih tepatnya lagi. Baik, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk tetap selalu belajar. Ingat, iman, imun, aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.